Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali lagi kita bertemu dalam kegiatan Morning Call saat ini bersama dengan saya Pendeta Rani Natalia Borusitorus yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Shalom Sungai Kajang Pos Pelkes Bukit Sion Sabung. Sahabat GPIB, sebelum kita memulai segala aktivitas sepanjang hari ini, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama memohon tuntunan Tuhan lewat firman-Nya yang akan kita baca dan renungkan dari 1 Samuel pasal 25 ayatnya yang ke-27 sampai ke-31. 1 Samuel pasal 25 ayat 27 sampai ke-31. Dan sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, Alkitab di hadapan kami kini telah terbuka. Ini menandakan kesiapan hati kami untuk membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Namun sebelum kami membaca dan mendengarkannya, biarlah Tuhan dapat menguasai hati dan pikiran kami dan menolong kami dalam mengerti, memahami firman yang sebentar lagi akan kami dengarkan bersama. Dan begitu juga buat hamba-Mu, biarlah Tuhan yang menolong, memampukan hamba. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita secara bersama-sama membaca 1 Samuel pasal 25 ayat 27 sampai ke-31 yang menyatakan, inilah pemberian yang hamba bawa untuk tuanku. Biarlah diberikan kepada anak buah yang mengikut tuanku. Maafkanlah kiranya kelancangan hamba-Mu ini. Tuhan pasti membangun bagi tuanku keturunan yang kokoh. Karena tuanku melakukan perang Tuhan dan kejahatan-Mu tidak didapati padamu selama hidup-Mu. Seandainya orang bangkit mengejar-Mu dan mengincar nyawa-Mu, nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkus orang-orang yang hidup bersama Tuhan Allah-Mu. Tetapi nyawa musuh-musuh-Mu akan dilontarkannya dari pelontar umban. Apabila Tuhan telah melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala yang baik yang difirmankannya tentang engkau dan menunjuk engkau sebagai pemimpin atas Israel, maka hati tuanku tidak akan resah dan gundah karena menumpahkan darah tanpa alasan dan membalas dengan tangan sendiri. Apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah hamba-Mu ini. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, tentunya setiap hari kita akan menjalin relasi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tanpa kita kesadari, terkadang dalam berelasi kita sering kali menyakiti hati sesama kita. Dan kalau hal itu didiamkan dan tidak diselesaikan, maka kita akan kehilangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pertanyaannya, bagaimana cara agar relasi yang baik itu bisa kembali? Dan hal itu dapat kita ketahui lewat pembacaan kita pada saat ini. Yang dimana Abigail berusaha menjalin kembali relasi antara suaminya Nabal bersama dengan Daud. Jadi pada saat itu, sahabat GPIB, Nabal ini menolak untuk menolong Daud. Bahkan ia menghina Daud lewat hamba-hamba yang diutus oleh Daud. Padahal selama ini Daud selalu menjaga
ternak yang dimiliki Nabal, selalu menjaga pekerja-pekerjanya. Tapi apa yang didapatkan oleh Daud? Ketika Daud meminta pertolongan kepada Nabal, Nabal menolak secara mentah-mentah permintaannya itu. Dan itu tentunya membuat relasi yang baik tadi menjadi rusak. Daud merasa tersinggung. Daud merasa sangat marah ketika Nabal tidak dapat menolong Daud ketika ia ingin meminta bantuan kepada Nabal. Dan atas kemarahannya itu, Daud ingin membasmi Nabal bersama orang-orang yang tinggal di rumahnya. Dan ketika istri Nabal yang bernama Abigail mengetahui tindakan bodoh yang dilakukan oleh suaminya itu, ia pun bergegas mengambil tindakan agar Daud tidak menjadi marah, agar Daud tidak jadi menghabisi Nabal bersama orang-orang yang tinggal bersama dengan Nabal. Dan tindakan yang dilakukan oleh Abigail untuk membangun relasi yang baik terhadap Daud, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Abigail. Pertama, ia menyiapkan berbagai macam bawaan yang nantinya akan diberikan kepada Daud sebagai bentuk permohonan maaf. Yang kedua, ketika Abigail sampai di hadapan Daud, Abigail tidak sungkan-sungkan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh suaminya. Bahkan dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Daud. Agar apa? Agar Daud luluh kepadanya. Dan Abigail tidak segan-segannya memuji atas kedekatan Daud bersama dengan Tuhannya. Abigail mengingatkan Daud akan kehidupannya yang taat pada firman Tuhan. Dan Abigail juga mengingatkan Daud, ketika Daud hidup taat akan firman Tuhan, maka Daud akan selalu dalam lindungan tangan kasih-Nya. Jadi artinya usaha yang dilakukan oleh Abigail dalam meminta permohonan maaf kepada Daud, ada 3 hal yang ia lakukan. Pertama, ia memberikan apa yang dibutuhkan oleh Daud. Yang kedua, ia tidak segan-segannya memohon maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh suaminya yang bernama Nabal. Yang ketiga, dia memuji, dia mengingatkan Daud akan posisinya sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Artinya apa? Dengan cara itulah Abigail meluluhkan hati Daud yang tadinya sangat marah, sangat murka terhadap Nabal, suaminya itu. Dan puji Tuhan, usaha yang dilakukan oleh Abigail itu berbuah manis, sahabat GPIB. Kalau kita baca lebih lanjut, di mana nantinya Daud memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh suami Abigail, karena perbuatan yang dilakukan oleh Abigail sungguh-sungguh sangat menyentuh hati Daud. Dan Daud akhirnya akan memaafkan setiap tindakan buruk yang dilakukan oleh Nabal terhadap dirinya. Nah, sahabat GPIB, inilah mungkin tips yang bisa kita lakukan ketika saat ini ataupun kedepannya kita tanpa sadar ataupun sadar menyakiti hati orang lain. Ketika kita mengetahui, kita sadar kita telah menyakiti, telah menyinggung, telah mengecewakan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita wajib untuk meminta maaf. Kita wajib dengan merendahkan diri, dengan ketulusan hati, meminta permohonan maaf kepada orang tersebut. Karena apa?
Itulah yang harus kita lakukan agar relasi kita tidak menjadi rusak. Dan jangan segan-segan untuk memuji orang yang telah kita sakiti. Jangan segan-segan untuk memberikan pujian kepada mereka. Karena hal itu akan dapat meluluhkan hati mereka. Dan ingat, ketika kita meminta maaf kepada orang lain, harus tulus. Jangan hanya lewat kata-kata, tetapi juga harus keluar dari hati kita. Dan dengan demikian, orang yang semarah apapun juga pasti akan luluh hatinya. Dan demikian pula, kalau ada orang yang menyakiti hatimu, yang mengecewakan dirimu, yang mengkhianati dirimu, engkau pun haruslah demikian. Kalau ada yang datang kepadamu meminta maaf, mengakui kesalahannya, wajiblah kita memberi maaf. Karena bagaimanapun firman Tuhan katakan, untuk memaafkan orang lain, kita punya jatah sebanyak 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 sampai 7 kali. Artinya apa? Maafkanlah setiap kesalahan yang orang lain lakukan. Karena bagaimanapun sahabat GPIB, dalam berelasi kita pasti akan melakukan kesalahan. Baik yang sadar maupun tidak sadar kita lakukan. Dan agar relasi itu tetap boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, maka jangan sungkan-sungkan untuk meminta maaf. Dan kita juga harus memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan menolong dan memampukan kita untuk mau meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti dan tidak sungkan-sungkan memberikan maaf kepada mereka yang menyakiti hati kita. Amin. Sahabat GPIB, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman yang akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah kami dimampukan untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Abigail dalam usahanya meminta maaf kepada Daud. Jangan biarkan karena ego, kekerasan hati kami membuat kami tidak mau meminta maaf kepada siapa saja yang kami sakiti. Tetapi biarlah dengan pertolongan Tuhan, kami selalu bersedia meminta maaf atas setiap kesalahan-kesalahan yang kami lakukan terhadap sesama, agar dalam relasi kami boleh tetap berbuat baik kepada siapapun juga. Dan sebaliknya, ketika ada orang yang menyakiti hati kami dan mau meminta maaf, kami wajib untuk memaafkan mereka. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang memimpin, agar Tuhan yang menuntun. Dan biarlah segala pekerjaan, segala usaha, ataupun aktivitas lainnya yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, semua berjalan dengan lancar, semua berjalan dengan baik, dari pagi, siang, sampai nanti malam. Dan biarlah juga Tuhan selalu melindungi kami, menjaga kami, sehingga kami jauh dari segala mara bahaya, jauh dari segala celaka. Dan kalaupun ada tantangan, rintangan yang akan kami hadapi sepanjang hari ini, Tuhan yang akan menolong kami, yang akan menguatkan kami dalam menjalankan berbagai macam aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan apabila di antara kami yang saat ini mengikuti kegiatan morning call dalam kondisi tubuh yang lemah, sakit, terbaring di rumah sakit, terbaring di tempat tidur di rumah yang kami miliki, kami mohon kepadamu Tuhan, sembuhkanlah kami dari segala sakit penyakit yang mengganggu tubuh kami, yang menghambat segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan bekerja lewat makanan, minuman, obat-obatan, serta penanganan medis yang kami terima, sehingga kami boleh lekas sembuh dan dapat menjalani aktivitas kami seperti biasa lagi. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap
fungsionaris Majelis Sinode yang sampai dengan detik ini setia melayani Tuhan. Mampukan mereka Tuhan untuk menjalankan setiap kegiatan pelayanan yang mereka miliki. Biarlah dengan ketulusan hati, dengan kesetiaan mereka melakukannya dengan penuh sukacita. Dan berdoa juga buat segala program kerja yang ada di gereja kami, terutama dalam persiapan persidangan Sinode Raya yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang. Kami mohon kepadamu agar Tuhan selalu memampukan setiap panitia, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang terlibat dalam persiapan kegiatan tersebut. Biarlah semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ungkapan syukur serta permohonan yang kami naikkan kepadamu. Amin. Demikian kegiatan morning call kita pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong, memampukan, bahkan menuntun kita untuk melalui kegiatan kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.